yaitu Kongwan. Tetapi saya di sini akan menjelaskan salah satunya saja karena Kongwan sudah banyak variasinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan profil perusahaan terlebih dahulu. Kongwan adalah perusahaan berskala internasional yang bergerak di bidang industri, makanan, khususnya biskuit dan wafer. Berdiri pada tahun 1947 di Singapura. Awal mulanya ada 2 imigran dari Cina, Tiongkok yang bekerja di Singapura. Mereka merupakan adik dan kakak yang bernama Cheo Cho Keng dan Cheo Cho Ha. Mereka menerapkan lini produksi biskuit sesi otomatis dengan rantai sepeda. Mesin ini menggerakkan biskuit secara konveyor atau memindahkan satu tempat ke tempat yang lain melalui oven bata yang telah diakali sedemikian rupa. Penjualan meningkat seiring tingginya kemampuan produksi. Pada tahun 1947, didirikan menyusul pabrik di Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Pada tahun 1980-an, Kongwan juga didirikan di beberapa kota pesisir Tiongkok. Tidak hanya di Asia Tenggara dan Tiongkok saja. Sudah ada di beberapa supermarket di 40 negara, di antaranya ada Timur Tengah, Jepang, Eropa, Kanada, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Pasti saat mendengar Kongwan langsung memikirkan tentang gambar, ciri khas ya. Jadi di Kongwan itu ada seorang ibu dan anak yang sedang memakan biskuit. Nah, di situ ternyata gambar tersebut berasal dari buku cerita anak Telling the Time terbitan Lady Bird di Inggris tahun 1962 yang kemudian diubah dan dilukis ulang. Dan untuk ukuran serta harganya, untuk Kongwan ada ukuran mini serta ukuran yang lebih besar. Untuk ukuran mini 650 gram dan untuk ukuran yang besar 1600 gram. Kalau misalkan kita membeli ukuran mini seharga Rp45.000, sedangkan yang ukuran besar seharga Rp88.000 saja. Tetapi kalau misalkan saat Hari Raya Idul Fitri atau sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu Hari Raya Ramadan, nah biasanya ada yang namanya paket-paket Ramadan. Nah, orang yang menjual paket Ramadan tersebut, ia akan membeli Kongwan ini, biskuit Kongwan ini dengan 1 karton atau 1 kardus. Isinya itu 6 kaleng biskuit Kongwan. Jika orang yang menjual paket itu membeli yang ukuran mini, berarti ia harus membelinya dengan harga Rp270.000. Sedangkan kalau misalkan ia membeli yang ukuran besar, berarti dia harus mengeluarkan uang seharga Rp528.000. Tetapi jika kita membeli online, 1 kalengnya itu untuk yang ukuran mini seharga Rp48.500. Sedangkan jika kita membeli online yang ukuran besar Rp1.600 seharga Rp90.000. Untuk komposisinya, tepung terigu, telur, tapioka, lemak nabati, mentega, gula, garam, susu bubuk, coklat bubuk, glukosa, keju sultana, jeruk lemon, ragi, soda kue, penyedap rasa, aroma makanan, pewarna makanan, dan air. Selain itu, biskuit Kongwan juga melengkapi jaminan halal dan keamanan pangan dengan sertifikat dari MUI dan HACCP ISO 22000/2005 dari LTIPB. Jadi kalian pencinta Kongwan jangan sampai takut Kongwan nih halal enggak, Kongwan nih udah ada jaminan halalnya atau enggak. Jadi jangan takut karena di Kongwan ini sudah ada jaminan sertifikat halal dari MUI dan HACCP ISO 22000/2005 dan LTIPB. Dan di mana kita bisa menemukan Kongwan ini? Kongwan itu dijual di Alfamart, Indomart, Ceriamart, supermarket, minimarket, hipermart, pasar, dan online. Dan untuk target pemasaran Kongwan ini juga mereka menargetkan dari kalangan bawah, menengah, serta atas. Dan untuk promosinya ya, Kongwan itu pernah mengiklankan produknya di televisi. Jadi buat kalian
kalian yang mungkin pernah melihat iklan pengumuman sebelum Hari Raya Idul Fitri atau sesaat Ramadan, itu pernah ada yang namanya iklan pengumuman di televisi. Lalu ada lagi yang lebih unik. Jadi pengumuman ini ya, kalennya dikasih ke pedagang-pedagang kecil, pedagang ketoprak, nasi goreng, dan bubur. Buat apa kalen tersebut dikasih kepada mereka? Nah, kalen itu buat menyimpan kerupuk. Oleh karena itu, adanya promosi dari mulut ke mulut, dan banyak juga orang yang membeli melihat produk pengumuman tersebut. Lalu munculnya minat untuk membeli. Di sini saya menyimpulkan bahwa pengumuman merupakan makanan internasional di mana sudah banyak negara-negara lain tahu, bahkan sudah menyukai pengumuman tersebut. Contohnya di Indonesia, sudah melekat sekali di hati Indonesia di beberapa orang yang sering sekali membeli pengumuman sebelum Hari Raya Idul Fitri. Dengan harapan saya, Indonesia juga dapat mempunyai produk yang dikenal oleh masyarakat banyak, bahkan sampai di